Pro 3, Pro 4, VOR. 91,2 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Jakarta. Syiar Ramadan, siaran bersama RRI Jakarta dengan Lembaga Amil Zakat Nasional, Lasnas Dewan Dakwah. Ramadan, pulih dan bangkit bersama RRI. Syiar Ramadan di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta, RRI Banten 94,9 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Selamat petang pendengar RRI juga pemirsa RRI Net. Kita bertemu kembali dalam Syiar Ramadan 1443 Hijriah. Dalam siaran bersama ya RRI Jakarta dengan Lasnas Dewan Dakwah. Ya, hari ini hari ke-22 Ramadan insyaallah. Kita akan bicara mengenai dosa-dosa kecil yang terlupakan. Seperti biasa kami ajak Anda bergabung, berpartisipasi bersama kami di WhatsApp kami di 0812-123-4912. Jangan lupa sebutkan nama dan lokasi Anda. Atau boleh juga telepon menanyakan langsung bersama narasumber kami di 0213440696 dan 0213441499. Petang hari ini saya sudah bersama dengan Ustadz Abdul Qadir Bajuber MPDI. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kali kedua kita bertemu ya Ustadz ya. Kalau kemarin kita ngomongin tentang siapa sih orang-orang yang bahagia gitu ya. Petang ini kita ngomong tentang dosa-dosa kecil yang terlupakan. Saya kalau ngomongin dosa langsung takut Ustadz. Langsung berasa kayaknya banyak Pasti banget nih dosa kecil. Dosa besarnya aja banyak apalagi dosa kecil. Baik, tapi sebelum kita ajak pendengar dan pemirsa bergabung, barangkali Ustadz bisa menjelaskan terlebih dahulu sebenarnya apa saja sih yang termasuk dosa-dosa kecil dan yang bagaimana pula dosa-dosa kecil yang sering terlupakan ini Ustadz. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita akan mengupas tentang dosa-dosa kecil yang terlupakan. Kalau kita bicara tentang dosa, tentu kita adalah makhluk atau manusia yang banyak melakukan kesalahan dan kekhilafan. Oleh karena itu, ketika disebut seperti itu, ini menunjukkan bahwa kita ini adalah makhluk lemah. Makhluk yang seringkali alpa, seringkali melupakan atau seringkali melakukan kesalahan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat An-Nawas bin Sam'an Al-Ansari, suatu ketika Nawas ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang anil birri wal ithm, tentang kebajikan dan dosa. Maka ketika An-Nawas bin Sam'an Al-Ansari itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali alaihi nasu. Nabi menyebutkan bahwa yang namanya al-birru, kebajikan itu adalah baiknya akhlak. Adapun al-ithmu, adapun dosa, beliau menyebutkan bahwa dosa adalah apa yang membuat hatimu bimbang, hatimu ragu, dan kamu tidak suka manusia melihat mengerjakan dosa tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau kita simpulkan bahwa dosa itu mempunyai dua tanda. Pertama, keraguan, kebimbangan, serta keguncangan hati atau hatinya gelisah. Yang kedua, tidak suka.
dilihat oleh manusia. Jadi orang yang melakukan kesalahan atau melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, hatinya akan bimbang, akan gelisah. Kata ulama, ini menunjukkan kepada orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang yang beriman ketika dia melakukan kesalahan, melakukan kekhilafan, melakukan perbuatan dosa akan bimbang, akan gelisah. Berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang fajir, orang-orang yang gemar melakukan kemaksiatan dan perbuatan dosa wa'iyadzubillah. Oleh karena itu, ada di antara dosa-dosa kecil yang dianggap biasa. Saya ingin memberikan contoh dan ini biasa dilakukan di masyarakat. Yang pertama adalah yaitu mengejek, merendahkan orang atau membuli misalnya. Ini tidak boleh, ini bagian dari dosa-dosa yang seringkali dianggap yang dilupakan, bahkan seringkali terus berlanjut. Oleh karena tidak boleh mengejek, merendahkan orang dengan bentuk apapun. Yang kedua adalah berkata kotor, kasar atau yang lainnya. Sebagaimana Nabi menyebutkan, laisal mu'minu bitta'ani walal la'ani walal faishi walal badi. Bukanlah seorang mukmin yang senang mencela, senang melaknat, senang berkata kasar, dan senang berkata-kata keji atau kotor. Yang kedua atau yang ketiga adalah mengupat. Kalau kata orang Sunda ngomongkeun batur, ngerumpi. Yang keempat adalah seringkali berkata dusta, walaupun bercanda. Sebagai contoh misalnya, ketika seorang ibu atau seorang bapak menyebutkan kepada anaknya, nanti kalau ini bapak kasih uang ya, ketika dia tidak memberikan uang atau tidak memberikan hadiah, itu bagian dari kedustaan. Tidak boleh. Kalau memang kita memberikan hadiah kepada anak, berikanlah hadiah. Atau contoh-contoh lain yang semisalnya. Nah, ketika kita melakukan kesalahan, ada obatnya atau ada peleburnya. Ba'dallah, kita bersyukur kepada Allah. Allah yang Maha Rahman, Maha Ghafur, Maha Pengampun. Allah memberikan syariat ini banyak sekali syariat-syariat Allah yang menjadi penghapus. Apa itu? Yang pertama istighfar. Banyak mengucapkan astagfirullah, astagfirullahaladzim. Sebagai bentuk mengakui kesalahan dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, banyak wudu dan banyak sholat. Nabi dalam beberapa hadis yang banyak yang diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya, Nabi menyebutkan idza tawaddu'al rajulul muslimu kharajat dunubuhu min sam'ihi wa basarihi wa yadayhi wa rijlaihi fa idza qa'ada maghfulah. Apabila seorang muslim berwudu, maka keluarlah dosa-dosanya dari pendengarannya, penglihatannya, kedua tangannya, kedua kakinya. Apabila ia duduk menanti salat, ia duduk dalam keadaan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Bahkan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi SAW bersabda, man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a kharajat khatayahu min jasadi hatta takhruja min tahtil adfarihi. Barang siapa yang berwudu, kata Nabi, dan wudunya wudu yang sempurna, kharajat khatayahu min jasadihi, maka akan keluar dosa-dosanya itu dari tubuhnya sampai dosa-dosa itu keluar dari kuku-kuku jarinya. Dan yang ketiga adalah puasa. Hari ini kita sudah masuk hari yang ke-22. Puasa itu sesungguhnya melebur kesalahan dan perbuatan dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa dan puasanya berdasarkan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka puasanya akan melebur, menghapus dosa dan kesalahan kita. Yang keempat, haji, umroh, itu adalah pelebur dosa dan kesalahan kita. Dan yang terakhir adalah banyak beramal soleh, banyak beramal kebajikan, karena kebajikan itu akan menghapus keburukan. Al-hasanatu yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu, amal-amal saleh kita akan menghapus keburukan-keburukan kita.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita untuk senantiasa dalam ketaatan dan senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mendengarkan penjelasan Ustadz tadi, saya langsung berasa wow, berarti setiap hari itu kayak kita menumpuk dosa-dosa kecil gitu ya Ustadz ya. Mungkin pertanyaan saya itu apakah nanti kalau dosa-dosa kecil ditumpuk setiap hari jadi banyak, apakah jadi dosa besar gitu. Tapi nanti kita bahas ya Ustadz ya. Kita juga undang pendengar, seperti biasa pendengar juga pemirsa silakan bergabung bersama kami petang hari ini di 081212349912 atau boleh juga di line telepon kami di 0213440696 dan 0213441499. Pertanyaan terbaik nanti insya Allah akan mendapatkan koleksi dari House of LMR dan juga bikisan cantik dari Ibu Penny Marsetio, Ketua Umum Insan Kolintang Indonesia atau Pingkan ya. Tetap bersama kami di Syiar Ramadan. Anda masih bersama Syiar Ramadan 1443 Hijriah, RRI Jakarta. Betapa bahagianya dan beruntungnya mereka yang selalu istiqomah di jalan menuntut ilmu. Surga dimudahkan, sesat dijauhkan, dan berbagai persoalan hidup bisa dihadapi dengan benar, mudah, dan cara yang tepat. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim 2699. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, bulan penuh berkah, rahmat dan pengampunan. Dengan segala kebaikannya, semoga puasa menjadikan Indonesia semakin harmoni dengan keberagamannya. Saya Hendrasmo, Direktur Utama LPP Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1443 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih bersama Syiar Ramadan 1443 Hijriah, RRI Jakarta. Ya, Anda masih bersama kami dalam Syiar Ramadan. Sekali lagi kami undang Anda untuk berpartisipasi petang hari ini bersama kami. Kita bersama Ustadz Abdul Qadir Bajuber, MPDI, dan kita membahas mengenai dosa-dosa kecil yang terlupakan. Ya, sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung, silakan di 081212349912 atau line telepon kami boleh di 0213440696 dan 0213441499. Ustadz, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Saya bacain satu-satu ya Ustadz ya. Yang pertama dari Pak Ardi di Bekasi. Apakah kita mendapatkan hukuman langsung di dunia atas dosa-dosa kita Pak Ustadz? Tidak menunggu sampai hari akhir. Baik, karena sifat dan Rahman Rahimnya Allah, ada sebagaimana dalam beberapa riwayat menyebutkan bahwa kalau Allah mencintai seorang hamba, ketika hamba itu melakukan kesalahan, Allah akan berikan dia ujian. Ujian itu sesungguhnya sebagai pelebur dari dosa dan kesalahan kita. Memang implikasi dari dosa itu banyak memang. Kalau orang melakukan kesalahan, perbuatan dosa, banyak implikasinya. Bisa implikasinya akan menutup rezeki kita. Kedua, akan hati terguncang, gelisah gitu. Banyak hal ya. Jadi oleh karena itu kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan misalnya ujian, kepahitan, itu sesungguhnya bagian untuk melebur dosa seorang hamba. Kan Allah mencintainya. Ketika Allah ingin hamba ini ketika berjumpa dengan Allah dalam keadaan bersih dari dosa dan kesalahan. Jadi sedikit kesulitan-kesulitan itu jangan dihitung sebagai hukuman ya. Gitu ya Ustadz ya, tapi anggap itu sebagai jalan untuk menuju penghapusan dosa-dosa kita tadi ya. Betul. Oke, baik. Lalu ada Pak Andika nih, apakah di Islam ada prinsip seperti karma Ustadz, di mana dosa-dosa kita bisa menimpa orang-orang yang kita sayangi? Ini kan kadang-kadang kita kalau menyakiti orang lain gitu kan, orang bilang hati-hati karma loh gitu. Nah, apakah ada hukum karma atau mungkin ini hukum Allah gitu? Kalau karma dalam Islam tidak ada sebetulnya. Oke.
Kalau karma itu menimpa kepada anaknya, istrinya tidak ada. Tetapi kalau kita kalau seorang melakukan kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan. Kalau dia melakukan keburukan, dia mendapatkan hasil keburukan. Kalau kata usul fikih namanya al-jaza'u bijinsil amal. Balasan sesuai dengan balasan yang dilakukannya. Kalau dia melakukan banyak ketaatan, Allah akan berikan ganjaran, kemudahan. Nah, kalau seandainya sebaliknya dia melakukan keburukan, melakukan kemaksiatan, wa'iyadzubillah, maka dia akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan perbuatannya. Oleh karena itu, hendaklah kita menjaga kita dalam ketaatan kepada Allah. Oke, baik. Ya, ada Ibu Ria di Cempaka Putih. Ustadz, ada orang yang jahat banget, karakternya buruk, tapi hidupnya makmur, rezekinya lancar, anak-anaknya juga sukses, suaminya juga bagus, karirnya bagus. Sepertinya tidak ada cobaan dalam hidupnya. Kenapa bisa begitu ya Ustadz? Masya Allah. Kalau ibu hari ini misalnya ibu melakukan kesalahan, melakukan perbuatan dosa, Allah ingatkan Bu, ibu dengan dengan ujian ibu. Supaya apa? Ibu diingatkan dengan ujian, kepahitan supaya ibu ingat kepada Allah. Tetapi ada sebagian orang, sebagian manusia, dia melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan, melakukan perbuatan dosa, Allah biarkan. Allah ulur, namanya istidraj. Allah, iya, itu diulur dia. Terus dibuat terlena. Ya, dibuat terlena dia. Akhirnya apa yang dia lakukan itu Allah akan besarkan siksanya kelak di yaumul qiyamah. Jadi kalau orang yang diberikan seperti itu, sesungguhnya Allah tidak sayang kepada hambanya. Tetapi sebalik yang tadi ibu tadi, ketika dia melakukan kesalahan, Allah uji, itu sesungguhnya sayang agar dia ingat kepada Allah. Ketika dia melakukan kesalahan, melakukan kehilafan, Allah berikan ujian agar dia senantiasa istighfar, mendekatkan diri kepada Allah agar dosa-dosanya itu kemudian terhapus dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan kemudian. Sebagaimana menyebutkan ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanatan tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dalam kalimat yang kedua Nabi menyebutkan wa atbi'is sayyi'atal hasanata. Kalau kita melakukan keburukan, nah kemudian iringi keburukan ini dengan kebaikan agar keburukan ini terhapus dengan kebaikan. Gitu. Jadi jangan terlalu percaya diri juga ketika misalnya kita tidak diberi cobaan apapun di dunia, sementara mungkin tabiat kita buruk gitu ya Ustadz ya. Ternyata ini kita masuk yang istidraj tadi ya. Dibiarkan gitu ya. Nanti ditumpuk. Wah, iya dibelah. Betul. Jadi lebih baik kita yang dikasih ujian sekarang. Betul. Biar kita ingat ya. Betul. Baik. Ada Ibu Lila di Bandung. Apabila kita sakit yang berkepanjangan, berarti disayang Allah kah gitu? Baik, kalau orang yang diuji dengan sakit, tidak berarti Allah murka kepadanya. Tidak. Tetapi ada kalanya orang yang diberikan sakit yang panjang, ada rahasia di situ. Jangan-jangan Allah memberikan sakit itu untuk menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Yang kedua, melatih hamba ini supaya sabar. Bahwa dengan diberikan ujian yang panjang tadi, Allah jadikan dia menjadi orang-orang yang sabar. Bukankah ada nabi? Masih ingat ya Mbak? Ada nabi yang Allah uji dengan dengan sakit yang lama ya. Sakit yang lama disebutkan sampai 19 tahun. Yang Nabi Ayub atau siapa itu Nabi ya? Ayub. Nabi Ayub. Makanya ada sabar Ayub. Jadi Nabi Ayub itu diuji oleh Allah 19 tahun dengan sakit yang tidak pernah sembuh-sembuh. Ya Allah, kalau kita udah menyerah itu. Kemudian Nabi Ayub berdoa kepada Allah. Terus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan pendekatan yang sangat. Akhirnya waktunya Allah mengabulkan, Allah sembuhkan. Itulah bagian dari apa? Bagian dari ujian yang Allah berikan kepadanya. Gitu Mbak. Masya Allah, subhanallah. Jadi kalau kita cuma dikasih sakit 2 minggu itu belum ada apa-apanya ya Ustadz ya. Kesabaran kita belum ada apa-apanya itu. Tapi katanya kalau misalnya kita dikasih sakit bisa menghapus dosa-dosa dengan catatan kalau kita ikhlas sabar ya. dan ridho. Betul. Sabar dan ridho.
Berarti kalau hati kita mendongkol, Wah, dongkol nggak boleh lah. nggak bisa juga, Iya. dosanya nggak terhapus ya Betul. Ustadz ya. Nanti malah tambah dosanya. Oh. Baik, selanjutnya ada Pak Arman di Malang. Apakah dosa-dosa kecil itu bisa dihilangkan dengan sedekah, Ustadz? Bisa dengan sedekah. Ustadz, kita jawab nanti ya. Ini Baik. sudah ada penelpon kita di ujung telepon, ada Mbak Dinda di Bogor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Feli. Iya, Mbak Dinda, silakan langsung dengan Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Alhamdulillah kita sampai di, insya Allah sampai di 20 hari 22 ya Ustadz Iya, ya. betul. Feli, dan semoga puasa kita hari ini diterima Allah Amin. Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Ustadz, Iya, Mbak. seperti kebetulan ingat dosa, segala dosa kesalahan yang amat besar rasanya begitu Ustadz saat sholat sampai, dan ini baru hari ini dan baru beberapa jam lalu begitu Ustadz, baru bukan berapa jam, berapa menit yang lalu baru selesai saya sholat asar Ustadz. Iya, Karena gelap. Luar biasa air mata Masya saat Allah. sholat sampai ke berdoa. Ya. Dan sampai saat ini saya ingin langsung bicara sama Ustadz itu. Iya, iya. Rasanya itu sedih luar biasa Ustadz. Ingat segala dosa-dosa saya, baik sengaja maupun nggak sengaja. Mungkin teledor sama keluarga, sama diri sendiri, dan banyak hal begitu Ustadz. Apakah sah sholat saya saat asar tadi Ustadz? Oke, baik. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Mbak Feli. Dinda Sama-sama. partisipasinya. Selamat petang. Jadi kita seringkali tuh berdoa itu sambil sholat sambil nggak bisa menahan air mata ya Ustadz ya. Ini sebenarnya juga jadi pertanyaan saya karena kita sering begitu barangkali ya. Apalagi kalau tahajud itu kayaknya sulit sekali untuk menahan air mata gitu, mengingat kita banyak dosa. Ini gimana ya Ustadz ya? Kalau kita hari ini Allah anugerahkan menangis, Mbak, itu menunjukkan bahwa hati kita ini lembut, Mbak. Yang asalnya keras, Allah berikan dengan nangis, meneteskan air mata. Itu menunjukkan bahwa hati kita ini luluh lembut, Mbak. Kita bersyukur kepada Allah. Dengan nangis ini kita mengakui kesalahan kita, mengakui banyak melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Kalau Mbak Dinda tadi bertanya apakah diterima sholatnya, insya Allah selama Mbak melakukan syarat dan rukunnya benar, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak usah putus asa, Mbak. Mbak hari ini lanjutkan sholat Mbak, jaga sholatnya, jangan Mbak tinggalkan lagi. Dalam keadaan apapun Mbak Dinda harus senantiasa melakukan sholat. Sholat itu sesungguhnya hiburan orang-orang mukmin. Ketika Mbak didera oleh kepahitan, adukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adukan kepada Allah saat sujud, saat di tengah malam, saat selesai melakukan sholat yang 5 waktu, mengadulah kepada Allah. Jangan mengadu kepada manusia. Jangan juga Mbak menulis status, tidak usah. Adukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak usah nulis status gitu ya. Karena justru akan mendatangkan mudarat ya. Betul, ya. Komentar dari orang banyak gitu. Malah memancing ya. Baik. Nah Ustadz, tapi artinya kalau misalnya kita kebanyakan juga mengeluarkan air mata, kadang sampai beringusan juga gitu. Itu menjadi agak jorok ya ketika kita sholat itu. Nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa Nggak ya. apa-apa. Banyak sahabat-sahabat Nabi yang menangis, yang luar biasa menangisnya. Mbak. Jadi nggak membatalkan sholat. apa-apa, Ya, jadi oke. masalah, masya Allah. Apalagi mereka ketika sholat, ya, mendengar ayat-ayat tentang adab neraka, mereka takut dengan adab neraka. Kemudian mereka rindu dengan sorga. Diceritakan tentang ayat-ayat sorga, yang keindahan sorga, mereka menangis karena mereka rindu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, nah ini ada pertanyaan lagi dari Fadil di Malang. Ustadz, kalau dosa-dosa kecil, kalau misalnya berkata jorok, itu berdosa atau masuk dosa besar? Dosa kecil atau masuk dosa besar? Ini kata-kata jorok ini kadang-kadang untuk anak muda sekarang itu udah kayak biasa sih Iya, Ustadz betul. ya. Sudah Jadi kadang-kadang udah seperti bahasa pergaulan Iya. gitu. Nah tapi ini tanpa disadari sebenarnya ini masuk dosa kecil atau bukan sih Iya, Ustadz? termasuk dosa kecil lah, nggak terasa sama kita. Kadang-kadang ada ada perkataan. Makanya Nabi menyebutkan laisal mu'min bitta'ani wal la'ani wal fahsyi wal badi. Nggak boleh
berkata keji, berkata kotor. Orang mukmin yang baik itu ketika disakiti oleh orang lain, dia diam. Jangan dia kemudian membalas dengan kejahatan yang sama. Kalau misalnya kita punya tetangga itu kemudian melakukan kepada kita sesuatu yang tidak mengenakan, Mbak. Kita jangan membalas dengan pekerjaan yang sama atau membalas sesuatu yang sama, tetapi kita bersabar. Karena kesabaran itu mendatangkan luar biasa kebaikan. Nanti di yaumul qiyamah, orang-orang yang sabar ketika disakiti, maka akan dipertemukan oleh Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketika bertemu dengan Allah, Allah menyuruh untuk mengambil kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh orang yang melakukan keburukan kepada kita. Tekor deh ya. Oh, iya, benar. Nah ini Ustadz, kadang-kadang kita suka berkata kurang sopan atau mungkin kata-kata jorok lah yang itu jadi tren. Misalnya jadi kayak kita ngomong anjay, anjrit gitu. Nah itu diplesetin, tapi sebenarnya kita mau ngomong yang ini. Nah ini tetap dosa. Tetap nggak boleh, Mbak. Tetap nggak boleh ya. Nah ini peringatan nih, warning nih buat anak-anak muda yang setiap saat nih ngomong seperti ini nih ya. Jadi jangan dianggap remeh ya Ustadz ya. Betul. Ini masuk dosa kecil juga ternyata. Kalau setiap hari tapi berapa kali dosa tuh. kecil itu kalau dikumpul jadi dosa besar, Mbak. Nah, saya pernah dengar juga Ustadz bahwa katanya Rasulullah itu pernah ngomong kalau dosa-dosa kecil ditumpuk jadi bahaya ya, jadi karena gunung, Mbak. jadi gunung ya. Iya, Jadinya dosa besar juga. Betul. Kalau ditumpuk-tumpuk terus akan menutup hati kita. Wah, makanya juga ya. banyak beristighfar, banyak memohon ampun kepada Allah. Kalau ada kesalahan cepat istighfar, banyak berbuat baik. Oke, baik. Lalu kemudian ada Pak Andi di Surabaya. Bila kita melakukan perbuatan dosa, namun kita tetap beribadah, bagaimana Ustaz? Jadi yang katanya ibadah jalan, maksiat juga jalan ini. Ya, ini berarti menunjukkan bahwa sholatnya tidak bisa mencegah perbuatan mungkar. Iya benar. Sholatnya itu tidak bisa mencegah perbuatan kemaksiatan dan dosa. Tetapi selama sholatnya itu dilakukan syarat dan rukunnya benar, diterima oleh Allah. Tetapi dia ini melakukan kebaikan, ini keburukan. Yang benar adalah dia melakukan kebaikan, melakukan sholat yang benar, menutup keburukan-keburukan. Iya, logikanya ibadah itu berbanding terbalik dengan dosa gitu ya. Jangan berbanding lurus gitu. Oke. Lalu kemudian ada Pak Zul di Aceh. Kita pernah berbuat dosa kepada orang tua yang sudah meninggal. Bagaimana menebusnya ini Ustaz? Allah Akbar. Pak Zul, kalau Bapak pernah melakukan kesalahan kepada orang tua, jalan yang terbaik adalah pertama Bapak banyak mendoakannya. Banyak mendoakannya. Doakan orang tua Bapak agar Allah Subhanahu wa taala melapangkan kuburnya. Mengampuni dosa-dosanya, menempatkan orang tua Bapak di surga Allah yang maha luas dan maha indah. Yang kedua, banyak bersedekah atas nama orang tua. Terus bersedekah. Bila punya lebih, mewakafkan tempat tanah untuk masjid atas nama orang tua. Insya Allah dengan demikian ini bagian dari berbakti kepadanya. Insya Allah akan sedikit demi sedikit ini akan bukan melebur ya, tetapi ini bisa mengobati karena dia pernah melakukan kesalahan. Tidak mungkin kan kita meminta maaf kepada orang tua yang sudah meninggal, nggak mungkin. Tetapi bentuk maafnya adalah kita banyak melakukan kebaikan atas nama beliau dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Aduh, Pak Zul begitu ya Pak Zul ya. Jadi banyak berbuat baik aja, mudah-mudahan ini bisa menebus ya dosa kita kepada orang tua kita. Ada Pak Ridwan di Palangkaraya. Bila terkadang kita tidak bisa adil terhadap keluarga, apakah juga termasuk dosa ini Ustaz? Iya betul, kalau adil, kalau misalnya kita tidak adil kepada anak ya memang itu bagian dari kesalahan. Tapi Allah Ghafurur Rahim. Allah akan ampuni dosa-dosanya. Karena ketidakadilan itu kan kadang-kadang tidak sanggup dilakukan ya. Misalnya ada anak ya, dua anak ya. Ada dua anak ini, satu disayangi, yang satu kurang sayang. Sesungguhnya sebetulnya bukan berarti dia ingin mengabaikan yang satu, tetapi kecondongan itu seringkali muncul. Betul. Nah oleh karena itu
Allah yang sifatnya Ghafur Rahim, Allah akan mengampuni. Nah, oleh karena itu kalau sebisa mungkin ya kita berbuat adil. Makna adil itu maksudnya kalau kita berikan satu hadiah, ya berikan satu hadiah. Kalau kepada anak si A berikan pakaian dan yang lainnya sama, diberikan yang sama. Bahkan kalau sebisa mungkin dengan nilai yang sama gitu. Agar dua-duanya tidak merasa ada yang dilebihkan. Baik. Gitu. Ini pertanyaan Vidya di Bogor. Ustadz, apakah zina mata dan zina hati termasuk dosa kecil atau dosa besar? Iya, betul. Yang Zina mana mata. nih? Dosa kecil apa dosa besar nih Ustadz? Iya, termasuk Karena dosa. zina mata dan zina hati kan beda nih. Betul. Kalau zina mata yang melihat yang haram, Mbak. Oke. Kalau hati ya mengangankan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika hati kita condong kepada keburukan, ayo tutup, cepat tutup, cepat tutup, cepat tutup. Gitu. Kalau misalnya kita mengidolakan artis gitu, itu kita jadi sering memuja gitu. Nah itu tuh gimana ya Ustadz ya? Itu termasuk zina mata, zina hati nggak sih? Sebetulnya Gimana, kalau Ustadz? mengidolakan artis ya. Tapi sampai fans fanatik gitu loh, Iya, Ustadz. sebetulnya ya jangan fanatik ya, Mbak. Nggak boleh. Bukan saya loh Ustadz. Ini mewakili para. Kalau kita fanatik kepada fan tuh kadang-kadang hal-hal yang sesuatu yang subjektif juga bisa masuk ya, Mbak. Nah, oleh karena itu kalau kita objektif ya, kalau ini ya salah ya sudah, jangan diikuti. Kalau ini ya kebiasaan melakukan keburukan ya jangan diikuti. Jangan gitu. sampai juga berangan-angan, betul. berimajinasi, berfantasi. Jangan, iya, nggak boleh. Kemana-mana ya. Iya, tetapi yang benar adalah ketika hati kita condong kepada keburukan, lawan, ayo Mbak, lawan terus dalam ketaatan kepada Allah. Baik. Satu lagi sebelum kita tutup perjumpaan kita, ada Ibu Nina di Medan. Tanpa sengaja aurat saya suka tersingkap karena angin ini Ustadz. Apakah saya berdosa bila tidak menjaganya? Ini misalnya naik motor nih Ustadz, suka melambai kan geraknya. Nah gitu, gimana tuh? Kalau tidak sengaja, ya Allah Maha tahu. Allah Maha mengetahui hamba-hambanya. Kalau Mbak sudah berusaha untuk menutupi, sudah berusaha untuk menjaga, kemudian terbuka, itu di luar kekuatan kita. Nah, ketika terbuka ya cepat ditutup sambil kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu karena memang seringkali manusia kan lalai ya, Mbak. Lalai, seringkali tidak menjaga, atau seringkali kita ya kadang-kadang menganggap biasa lah. Iya. Udahlah, ntar tobat. Nggak boleh seperti nggak itu. boleh seperti itu ya. Karena ajal itu kan nggak pernah tahu. Umur itu milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustadz, ini kebetulan pertanyaan kita sudah habis ya di WhatsApp. Mungkin 2 menit terakhir silakan Ustadz, apa yang ingin diingatkan atau dihimbau kembali kepada para pendengar dan juga saya barangkali. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam waktu yang singkat ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis sebagai merangkum dari materi kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW menyebutkan, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dalam hadis ini ada 3. Pertama, ittaqillaha haitsu ma kunta, maknanya adalah bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Yang kedua adalah kalau kita melakukan keburukan, cepat kita istighfar, tutup keburukan itu dengan kebaikan. Yang ketiga adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Berbuat baiklah kepada berbuat baik atau berakhlak baiklah kepada manusia. Dengan akhlak yang baik itu sesungguhnya akan mengangkat derajat kita. Kalau kita diperlakukan tidak baik, kita sabar dalam arti menyerahkan kepada Allah, karena kesabaran itu akan mendatangkan kebahagiaan buat kita. Oleh karena itu dengan kalimat terakhir, kita menjaga keimanan kita terus-menerus dengan melakukan ketaatan dan menutup sekuat-kuatnya keburukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang dalam ketaatan dan
beramal soleh kepadanya. Amin Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Amin Allahumma amin. Ustadz terima kasih banyak. Sama-sama, ini Mbak Masari. ini apa muhasabah untuk kita masing-masing dan Amin. peringatan juga Betul. bahwa jangan pernah menumpuk dosa-dosa kecil karena nanti akan jadi besar ya Ustadz ya. Terima kasih banyak Ustadz dan terima kasih juga untuk Anda pendengar Pro 1 juga pemirsa RRI Net yang sudah ikut bergabung di Syiar Ramadan hari ini. Kami umumkan bahwa pemenang untuk hari ini adalah Pak Zul di Aceh. Insya Allah Pak Zul akan mendapatkan koleksi dari House of LMR, terus kemudian bingkisan dari Ibu Penny Marsetio, Ketua Umum Persatuan Insan Kolintang Nasional Indonesia atau Pingkan Indonesia, dan juga ada bingkisan dari Lasnas Dewan Dakwah. Kita ketemu lagi besok pada jam yang sama. Saya Feli Syukran, juga Ustadz Abdul Qadir Bajuber MPDI mohon pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Demikian Syiar Ramadan RRI Jakarta bersama Lembaga Amil Zakat Nasional Lasnas Dewan Dakwah disiarkan di Pro 1 91,2 FM, Pro 4 92,8 FM, RRI Banten 94,9 FM. Ramadan, pulih dan bangkit bersama RRI.